Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai model simulasi. Sebelum masuk kepada penjelasan mengenai model simulasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizka Isnaini Putri Andayuni dari Pendidikan Fisika C 2019 dengan NIM 41911211022. Nah, mari kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian dari model simulasi. Nah, model simulasi adalah suatu gambaran atau model dari peristiwa, objek, atau beberapa fenomena yang disederhanakan yang meliputi unsur-unsur penting. Simulasi dapat juga dipergunakan untuk melatihkan keterampilan, misalnya belajar menerbangkan pesawat terbang ataupun mengendarai mobil, atau untuk memahami sistem dalam ekonomi, ekologi, urban planning, dan disiplin ilmu lainnya. Dengan menggunakan model simulasi komputer, mahasiswa ataupun pelajar dapat menjadi bagian penting dari lingkungan belajar dan biasanya dapat mengetahui secara langsung hasil dari keputusan yang dibuat dalam lingkungan ini. Tipe simulasi memberikan kesempatan untuk menguji kemampuan pada aplikasi nyata dengan menciptakan situasi yang mengikuti sertakan siswa-siswa untuk bertindak pada situasi tersebut. Nah, model simulasi sendiri terbagi dalam 4 kategori, yaitu simulasi fisik, situasi, prosedur, dan proses. Nah, terdapat beberapa perbedaan sudut pandang antara model simulasi dengan model matematis. Sudut pandang yang pertama adalah kompleksitas. Pada model simulasi dapat dibuat dengan sangat kompleks sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tanpa batasan waktu untuk menjalankannya. Sedangkan pada model matematis, terbatasnya kompleksitas sistem dan tingkat kesulitan perhitungan meningkat secara eksponensial sesuai dengan besarnya sistem. Sudut pandang yang kedua adalah fleksibilitas. Pada model simulasi, dapat digunakan untuk menganalisa beberapa struktur sistem yang berhubungan sekaligus tanpa harus melakukan perubahan berarti. Sedangkan pada model matematis, perubahan parameter akan mengubah model jika ada perubahan struktur. Sudut pandang selanjutnya yaitu kumpulan data. Pada model simulasi dapat menggunakan banyak data untuk lebih mendekatkan pada kondisi, sedangkan pada model matematis, kemudahan penjelasan tentang sistem yang sebenarnya. Sudut pandang yang selanjutnya adalah efisiensi. Pada model simulasi, kebutuhan waktu untuk membuat model bisa ditentukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sedangkan pada model matematis lebih sulit diperkirakan kebutuhan waktu dan kemajuan untuk membuat suatu model yang representatif. Nah, sudut pandang yang terakhir adalah transparansi. Pada model simulasi, tidak semuanya transparan terhadap pemakai, sedangkan pada model matematis, biasanya transparan untuk pemakai yang mempunyai kecakapan matematis. Nah, selanjutnya, mengenai jenis-jenis model simulasi. Nah, jenis-jenis model simulasi menurut Ronald T. Hyman pada Gilstrap dan Martin tahun 1975, dalam Abdul Aziz Wahab tahun 2007, model simulasi terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama bermain peran atau role playing. Bermain peran adalah berakting sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu seperti menghidupkan kembali suasana historis, misalnya mengungkapkan kembali perjuangan para pahlawan kemerdekaan atau mengungkapkan kemungkinan keadaan yang akan datang. Misalnya saja keadaan yang kemungkinan dihadapi karena semakin besarnya jumlah penduduk atau menggambarkan keadaan imajiner yang dapat terjadi di mana dan kapan saja. Nah, jenis yang kedua adalah drama kehidupan masyarakat atau sosiodrama. Strategi belajar mengajar sosiodrama pada Wahab tahun 2007 ialah sebuah cara memerankan pemecahan masalah secara kelompok yang memfokuskan pada masalah-masalah tentang hubungan manusia. Masalah itu mungkin mengenai siswa dalam bekerja sama di sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Nah, jenis yang ketiga adalah bermain simulasi atau simulation games. Strategi ini memungkinkan bagi peningkatan perhatian serta minat siswa karena sifatnya yang
menekankan pada bermain sambil belajar. Dalam pelaksanaannya juga mengkombinasikan antara bermain peran dan pemecahan masalah. Bermain simulasi adalah teknik mengajar di mana siswa mengasumsikan peran khusus sebagai pengambil keputusan, bertindak seolah-olah mereka benar-benar terlibat dalam situasi, dan berkompetensi untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan aturan-aturan khusus. Nah, selanjutnya merupakan prinsip-prinsip pengembangan model simulasi. Membuat model simulasi perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, simulasi berarti tiruan dari kondisi dan situasi sebenarnya. Semakin tiruan tersebut mendekati aslinya, maka semakin baik simulasi tersebut. Model simulasi harus menyampaikan program interaktif antara pengguna dan program, juga realitas objek yang disimulasikan harus tetap terjaga. Nah, model simulasi juga membutuhkan akurasi data dari objek real yang disimulasikan. Meski objek dalam situasi dibuat miniatur, namun perlu disajikan skala perbandingannya, baik itu panjang, lebar, berat, bentuk, maupun juga proses. Pada model simulasi juga terdapat beberapa pendekatan, di mana pendekatan dalam pemodelan model simulasi terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ada pendekatan event. Dalam pendekatan event ini, program dibentuk dari sekumpulan rutin event yang masing-masing menjelaskan mengenai operasi yang menyebabkan entitas mengubah status dari sistem. Suatu event rutin didefinisikan sebagai sekumpulan aksi yang menyebabkan terjadinya perubahan state dalam sistem. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan aktivitas. Pendekatan ini lebih memusatkan pada interaksi antar berbagai kelas entitas daripada menggambarkan kemungkinan operasi yang mengikuti suatu perubahan state seperti dalam pendekatan event. Nah, pendekatan ini dibentuk dari rutin-rutin aktivitas, yaitu kegiatan yang selalu diawali oleh perubahan state dalam sistem. Nah, pendekatan yang terakhir adalah pendekatan proses. Pendekatan ini berusaha menggabungkan kemampuan dua pendekatan sebelumnya, atau antara pendekatan event dan pendekatan aktivitas. Dalam pendekatan ini, program level kedua terdiri dari sekumpulan proses, di mana sebuah proses didefinisikan sebagai urutan operasi yang terdiri selama siklus hidup atau entitas dalam sistem. Model simulasi juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Di antara lain, kelebihan dari model simulasi yang pertama adalah konsep random. Model simulasi dapat dengan mudah memodelkan peristiwa random atau acak, sehingga dapat memberikan gambaran kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat terjadi. Nah, selanjutnya, return on investment, di mana dengan menggunakan model simulasi komputer, faktor biaya akan dengan mudah ditutup karena dengan simulasi kita dapat meningkatkan efisiensi seperti penghematan operation cost, inventory, dan pengurangan jumlah orang. Nah, yang ketiga adalah antisipasi, di mana dengan menggunakan simulasi, maka kita dapat menghindari resiko kemungkinan terjadi karena penerapan sistem baru. Selanjutnya, kelebihan dari model simulasi adalah meningkatkan komunikasi, di mana adanya user interface yang baik pada program simulasi yang juga dilengkapi dengan kemampuan animasi. Hal itu akan sangat membantu dan mengkomunikasikan sistem baru kepada semua pihak. Nah, selanjutnya pemilihan peralatan dan estimasi biaya. Pembelian peralatan baru seringkali berkaitan dengan sistem yang lama. Dengan menggunakan simulasi, maka akan dapat dilihat performance sistem secara keseluruhan dan dilakukan analisis cost-benefit sebelum pembelian peralatan dilaksanakan. Nah, yang terakhir, kelebihan dari model simulasi adalah continuous improvement program, di mana model simulasi komputer memberikan evaluasi strategi improvement dan mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada. Selain itu, model simulasi juga memiliki kekurangan, diantaranya membutuhkan biaya yang besar.
Untuk mensimulasikan sistem yang kompleks, diperlukannya biaya yang sangat besar untuk pengembangan dan pengumpulan data awal ataupun observasi sistem yang membutuhkan eksperimen awal sehingga membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya, simulasi bukanlah presisi dan juga bukan satu proses optimasi, di mana simulasi tidak menghasilkan solusi tetapi ia menghasilkan cara untuk menilai solusi, termasuk solusi optimal. Nah, kekurangan model simulasi yang terakhir adalah tidak semua situasi dapat dinilai melalui simulasi, kecuali situasi yang memuat ketidakpastian. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai model simulasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.